Di sana Cap, yang sana apa? Ini nggak boleh parkir di sini. Di sana aja, yaudah. Pindah aja, pindah. Oke, yaudah sana ya. Pindah aja, pindah. Pindah aja, ya. Nggak apa-apa, liput nggak apa-apa, liput saya. Saya demen kalau masuk TV saya demen. Kita mah nggak perlu liput Pak, rugi Pak. Nggak apa-apa, liput saya. Rugi. Iya, kalau nggak ngeliput juga nggak apa-apa. Pergi dari sini, pergi ya. Udah pergi dari sini. Hah? Udah, nggak boleh, intinya nggak boleh. Intinya nggak boleh sini. Jangan ngusir gitu, kita Udah sama-sama gitu. saya di sini. Udah, gitu. Intinya nggak boleh sini, Jangan bikin kru desa Tanjung Burung aja, ya. Saya udah nyaman, udah tenang saya. Itu, udah. Intinya nggak boleh. Ya, udah. Udah, ayo. Itu aja. Silakan. Emang kenapa nggak boleh? Abang juga nggak apa-apa, videoin saya. Abang videoin saya nggak apa-apa. Videoin saya, abang nggak apa-apa, videoin saya. Iya, kalau abang mau videoin saya. Itu. Nggak apa-apa, videoin saya situ. Itu. Nggak apa-apa, situ videoin saya nggak apa-apa. Nah, silakan. saya Didu nih, yang baju pink ini nih, saya Didu ini, sang provokator sejati. Nah. Masuk ke mobil sudah. Ini malu pemirsa. Dikira warga sudah bodoh sekarang, ya kan? Videonya nggak apa-apa, video. Kira warga bodoh, nyatanya enggak sudah, enggak bodoh, enggak seperti yang Nggak apa-apa. Masukin TV saya demen. pikirkan. Nggak apa-apa. Oke. Thank you. Ya. Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said itu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said pribadi itu, Mas ya. apa? Yang ke pribadi itu. Ya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi Mas ya. Saya ingatkan. Ya, betul-betul. Kita. Bukan, kita mempersoalkan pantai Tangerang. Narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Nggak laut yang bersertifikat. Makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah Itu warga. boleh ada bata, tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah Baik. Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Mulyadi kemarin, di mana Bang Edi masjid yang dirobohkan, yang digusur di mana? Justru Pak Aguan itu peak dalam hal ini itu banyak membangun. Di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk Menara Syariah. Jadi framing bahwa kita ini Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Saya berada di lokasi di mana empang Pak Said Didu. Inilah biang keroknya. Biang kerok di mana ketika adanya pembebasan lahan, dalam artian PIK 2 ingin membeli, PIK 2 membeli, yang lain sudah. Tetapi Pak Said Didu meminta 150 miliar karena katanya lahannya itu ada 10 hektar, di mana menurut NJOP
per meter itu 50.000, tetapi Pak Said Didu mintanya sekitar 1,5. Yang jelas ini kan tidak sesuai dengan harapan pembelinya. Pembelinya mengikuti NJOP. Masyarakat yang lain sudah bebas, tapi ini saja. Ini lokasinya milik Pak Said Didu nih. Nih. Teman-teman bisa lihat. Nih bisa lihat. Nih. Miliknya Pak Said Didu. Banyak kan? Nah, jadi inilah yang keroknya nih. Yang kerok permasalahannya. Jadi Pak Said Didu menggiring opini bahwa pik begini dan begini dan begini dan begini. Begini begono. Nih. Nah, ini lokasinya. Empang nih. Lokasi ya. Ini yang miliknya Pak Said Didu. Nggak usah menyalahkan satu sama lain. Ya. Kita nggak terencana. Ini miliknya Pak Said Didu. Ini yang mau dibeli dengan harga sekitar 50.000, tapi diminta oleh Said Didu dengan harga 1,5. Nah, tadi saya sebenarnya penasaran dengan adanya tanah atau empang milik Pak Said Didu. Tujuan saya itu hanya ingin mengambil gambar. Tapi baru turun di mobil, penjaga empangnya sudah usir. Nah, jadi video saya tidak terlalu banyak dan tidak cukup full. Nah, saya mau turun minta izin dan kasih tunjuk kartu saya sebagai pers, sebagai wartawan, bahwa saya ingin sekali mengambil konten ataukah mengetahui tentang berapa besar isi tanah atau miliknya, berapa hektarnya milik Pak Said Didu ini. Karena menurut saya itulah yang biang kerok sehingga masalah itu terjadi sampai satu Republik Indonesia tahu. Persoalannya, gara-gara tanah itu dia framing bahwa PIK 2 terus menerus, lalu giring opini bilang antek-antek asing kuasai tanah rakyat, padahal itu tanah dia. Artinya dengan sendirinya dia mampu menggiring opininya sehingga membuat publik yang tidak tahu apa-apa ikut berkomentar mendukung Pak Said Didu ini. Sehingga dengan adanya saya sudah turun ke lokasi dan mengecek lokasi secara langsung tanahnya Pak Said Didu, bahwa itu benar ada 10 hektar teman-teman. Jadi itu mau dibebaskan atau dibeli oleh PIK 2 dan dengan harga yang dimana sesuai NJOP, tapi Pak Said Didu sendiri tidak menginginkan yang menurut NJOP itu, tapi dia meminta dengan harga 1 meter itu 1,5 juta. Total 10 hektar dikalikan 1,5 menjadi 150 miliar. Ya jelas orang tolak lah, tidak sesuai NJOP kok. Jadi Pak Said Didu ini hanya giring opini, menyerang Pak PIK 2 dengan cara apa? Itu antek-antek kuasai. Katanya dibilang PIK 2 atau antek-antek. Loh, kalau memang PIK 2 antek-antek, kenapa orang Indonesia kerja di situ? Tidak masuk akal kan? Jadi Pak Said Didu memang menurut saya pembuat gaduh, pembuat kacau negeri ini, ya. Kasih tahu Pak Said Didu, Frit bilang Pak Said Didu pembuat kacau. Jadi hari ini kita karena diusir oleh orang-orangnya dia, sehingga kami harus pulang. Ini kami di dalam perjalanan pulang dari saya, Frit Alor Boy. Nah, karena kita baru turun dari mobil, penjaga tanahnya itu mengusir. Artinya Pak Said Didu sudah kondisikan orang-orangnya di situ. Jadi siapapun yang ambil konten diusir. Loh, kita juga daripada korbankan nyawa, mending kita kabur aja, dalam artian bukan kabur ya. Kita lebih baik amankan diri, naik mobil dan pulang. Jadi saya juga tidak sempat dapat video atau konten yang pas. Jadi menurut saya Said Didu takut lokasinya diambil gambar atau dibuat video di situ. Pak Said Didu, ingat saya nantang Anda itu penakut. Suruh pasukanmu itu ancam-ancam kita atau usir-usir kita. Kita kan maksud hanya datang ambil gambar saja. Oh, saya punya kartu pers, saya datang sebagai wartawan. Salahnya di mana? Tapi karena daripada berdebat, lebih baik saya amankan diri, pulang. Sekian. Megawati itu kan presiden kecelakaan Indonesia gitu kan. Karena setelah Gus Dur barulah terjadi penjualan Indosat, Blok Tangguh, kapal tanker Pertamina, apalagi mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI. Itu sudah puluhan ratusan kali bahas semua pengamat. Nah, jadi kalau di benchmark nggak ada apa-apanya, nggak usah lagi di benchmark dengan Megawati kan. Megawati itu benchmarknya sama minyak urut saja yang dikirimkan ke Ahmad Mujani untuk Pak Prabowo, nggak tahu ditinggal ke India. Ya lebih milih India lah untuk ngurusin negara daripada ngurusin niup dilin ulang tahunnya gitu. Nah jadi balik lagi terhadap apa sih yang sudah dirugikan terhadap rencana pengurukan 30,6 km di Banten itu. Bagaimana ributnya soal PIK dulu yang pernah ditolak Ahok, ditolak Anies, walaupun pada akhirnya Anies juga memberikan IMB ribuan di PIK itu. PIK itu kan luasnya lebih kurang 1.000 hektar konon. Nah, di sekarang apa yang terjadi di PIK?
Kalian pernah ke sana kan, orang Jakarta? Saya baru ke sana 2 minggu yang lalu. Ribuan manusia beraktivitas di situ. Dari mulai pembantu rumah tangga, tukang sapu, penjaga toko, penjaga restoran. Berapa putaran uang yang terjadi di sana itu? Ya, coba kebayang nggak? Kalau sampai 30 km itu diuruk dan menjadi daerah kawasan baru, ekonomi baru di Banten, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat? Berapa putaran ekonominya? Itu yang harus dikalkulasi juga. Jangan cuma kalian seolah-olah menjadi pahlawan membela nelayan. Nelayan satu hal harus dipikirkan bagaimana jalan keluarnya gitu kan. Tapi bukan berarti itu menjadi ganjelan terus menghambat Indonesia yang begitu luar biasanya untuk maju ke depan gitu. Masa kalian nggak tahu bahwa Jawa ini dihuni oleh 60% masyarakat Indonesia? 154 juta di sini. Kepadatan Jakarta itu 16.000 orang. Dibandingkan kepadatan penduduk Jawa ini yang cuma 841 orang per kilometer. Itu kan harus dikasih wadah yang baik untuk cari makan, untuk beraktivitas. Jadi dibutuhkan mungkin tambahan lahan-lahan baru untuk daerah industri, untuk daerah pariwisata, untuk daerah hiburan, untuk daerah macam-macam. Saya dengar juga konon peak itu nanti akan ada dibangun sirkuit F1 dan sebagainya. Kan perencanaannya sampai ke sana. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar ya pemirsa, terkait dengan konten kali ini. Ya, seperti apa Pak Said Didu itu drama-dramanya yang selalu menjadi provokator di Republik ini, yang tidak henti-hentinya menyerang seorang Pak Jokowi. Dan bahkan beliau ya itu bukan cuma hanya diserang dengan cara-cara yang biasa-biasa saja, tetapi juga diserang dengan cara-cara yang memang sudah kelewat batas. Dan beliau pun juga dikeroyok ya oleh para sungkuni bangsa ini, oleh anak Abah dan anak Banteng, oleh anak Amin Rais dan juga anak si Ibu Megawati yang memang pernah keduanya itu kan pernah melengsarkan seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid di masa kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, waktu menjabat sebagai presiden. Dan ini memang tidak boleh dibiarkan begitu saja ya. Perlu ada yang namanya istilah pengusiran seperti di video kali ini pemirsa. Ini memang orang-orang yang selalu buat kericuhan sebenarnya kalau dibiarkan. Dan memang tidak boleh dibiarkan atau ya sekedar dilihat sebagai ajang-ajang tontonan saja. Tidak boleh, memang harus ada tindakan khusus dari warga untuk mengusir orang-orang yang seperti itu. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi udah pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan subscribe channel Mobil A. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Mari bong dan mari kita bongkar.